Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut kita lanjutkan latihan soal nomor 6 sampai 10. Silakan disimak dan dipahami dengan baik. Lanjut ke nomor 6 yaitu persamaan garis yang melalui titik P 4,2 dan bergradien 5 adalah. Nah, untuk soal seperti ini kita ketahui dulu ya bahwa yang diketahui pertama M, gradiennya berapa? 5. Selanjutnya apalagi yang kita ketahui? X1 ya. X1-nya itu 4 dan Y1-nya sama dengan 2. Ya, ini sebagai X1 dan 2 sebagai Y1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap Y dikurangi Y1-nya 2 sama dengan M-nya 5. X tetap min X1-nya itu 4. Selanjutnya Y min 2 sama dengan, ini kita kali senyum menjadi 5 dikali X 5X 5 dikali min 4 min 20. Selanjutnya min 2-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif ya. Jadi Y sama dengan 5X min 20 plus 2. Jadi Y sama dengan 5X min 20 ditambah 2 yaitu min 18. Cukup sampai sini juga boleh ya, selesai. Oke, selanjutnya nomor 7. Persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X min 6 dan melalui titik A 3,2 adalah, perhatikan untuk soal nomor 7 ini kan kita harus ketahui dulu ya bahwa M-nya berapa, Bu? Nah, di sini kan kita harus cari dulu nih M-nya yaitu Y sama dengan 3X min 6. Ini sama aja dengan mencari M atau mencari gradien tipe yang pertama, yaitu ketika Y sama dengan MX plus C. Nah, kan dalam soal itu Y sama dengan 3X min 6. Berarti M-nya yang mana? Nih, M-nya itu yang melekat pada variabel X ya. Kalau gini langsung aja, M-nya berarti yang 3. Berarti M sama dengan 3, X1-nya yaitu 3 dan Y1-nya sama dengan 2. Nah, ini sebagai X1, Y1 ya. Selanjutnya langsung karena ini sejajar ya. Karena dia sejajar maka langsung dimasukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap Y dikurangi Y1-nya itu 2 sama dengan M-nya 3, X-nya tetap dikurangi X1-nya itu 3 ya. Selanjutnya Y min 2 sama dengan 3 dikali X ya 3X, 3 dikali min 3 menjadi min 9. Ini min 2-nya pindah ke kanan menjadi positif. Jadi Y sama dengan 3X min 9 ditambah 2. Jadi Y sama dengan 3X min 7. Ya, selesai sampai sini. Lanjut ke nomor 8. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 2X min 4Y sama dengan 10 dan melalui titik min 2,3. Nah, dalam soal di nomor 8 ini clue-nya masih sejajar ya, berarti masih menggunakan rumus yang sama, namun kita akan mencari gradiennya terlebih dahulu. Ya, untuk mencari gradien tipe 2X min 4Y sama dengan 10 itu kan sama aja dengan tipe AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti kita menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Ya udah, berarti dalam
soal nomor 8 ini kita mencari gradiennya. M-nya sama dengan min A. A dalam soal itu yang mana? Nih ya, A-nya itu adalah 2 yang nempel pada X. Berarti min 2 per B. B-nya berapa yang menempel pada Y? B-nya itu adalah min 4. Oke. Min dibagi min menjadi M sama dengan positif ya, 2 per 4. 2 per 4 bisa disederhanakan? Bisa, sama-sama dibagi 2. Berarti M sama dengan 2 bagi 2, 1 per 4 dibagi 2, 2. Berarti M sama dengan 1 per 2. Berarti di nomor 8 ini ya yang diketahui pertama M-nya 1 per 2. X1-nya itu ya min 2 dan Y1-nya sama dengan 3. Ini X1, Y1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap dikurangi Y1-nya 3 sama dengan M X dikurangi X1-nya ya min 2. Kita harus tulis min 2. Oke, sorry sebelumnya M-nya di sini berapa? Ya, M-nya itu tadi kita dapat 1 per 2 ya, 1 per 2. Nah, gini. Oke, kita selesaikan dulu. Y min 3 sama dengan 1 per 2. Negatif yang berurutan akan menjadi plus, jadi X plus 2. Selanjutnya Y min 3 sama dengan, kita kali senyum, 1 per 2 dikali X menjadi 1 per 2. X 1 per 2 dikali dengan 2. Nih 1 per 2 dikali dengan 2. Artinya kan 1 kali 2, 2 ya, per 2. 2 per 2 sama aja dengan 1. Berarti di sini plus 1. Selanjutnya min 3 pindah ke kanan menjadi plus ya. Jadi Y sama dengan 1 per 2 X plus 1 plus 3. Y sama dengan 1 per 2 X plus 4. Selesai. Oke, lanjut ke nomor 9. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 3X min Y sama dengan 5 dan melalui titik B 6,3 adalah, di sini ada clue-nya. Clue-nya adalah tegak lurus. Berarti kita akan mencari gradiennya yang tegak lurus dulu. Oke, first yang pertama kita akan mencari gradien. Kalau tipenya seperti ini berarti rumusnya apa? Ya, yang M sama dengan min A per B ya. Langsung saja, ini sudah biasa. Min A berarti min A-nya berapa? 3 di sini ya. Berarti min 3 per B. B-nya berapa di sini? B itu kan min Y. Kalau nggak ada angkanya berarti dia 1. Berarti kan min Y, berarti min 1. Berarti M-nya sama dengan min 3 dibagi min 1. Min bagi min plus 3 bagi 1, 3. Oh, berarti M-nya itu 3. Nah, ingat, clue-nya di sini adalah tegak lurus. Berarti kita akan mencari lagi ke sini ya. M1 dikali M2 sama dengan min 1 kalau tegak lurus. M1-nya sudah diketahui bahwa M1-nya adalah 3 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Kita akan mencari M2, berarti 3-nya di sini akan pindah ke kanan. Awalnya dia perkalian, pindah ke kanan menjadi pembagian. Jadi M2 sama dengan min 1, pembagian jadinya per 3. Ya, jadi M2 sama dengan min 1 per 3. Oke, didapat nih. Berarti ini yang kita gunakan, min 1 per 3 M-nya ya. Kalau sudah didapat M2, langsung aja kita masukkan ke rumus
Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti Y-nya tetap dikurangi Y1-nya berapa? Nih ya, di sini X1, Y1. Berarti Y1-nya 3 sama dengan M-nya min 1/3, X-nya tetap X dikurangi X1-nya 6. Selanjutnya berarti Y min 3 sama dengan min 1/3 dikali dengan X, menjadi min 1/3 X, min 1/3 dikali min 6. Nih catatan, min 1/3 dikali min 6. Min 1 dikali min 6 jadi kan positif 6/3. 6/3 sama aja dengan 2. Berarti ini plus 2. Selanjutnya negatif 3-nya pindah ke kanan menjadi plus ya. Y sama dengan min 1/3 X plus 2 plus 3-nya nih yang pindah ke kanan. Berarti Y sama dengan min 1/3 X plus 5. Ya, selesai sampai sini. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 yaitu tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 2x plus 3y min 5 sama dengan 0 melalui titik 4,3. Dan sini clue-nya ada tegak lurus. Oke, kalau tegak lurus kita akan mencari M2. Ya, sebelumnya di sini kita akan mencari M1 dulu ya. Langsung saja M sama dengan min A per B, kan gini. Berarti M-nya sama dengan min A. A-nya berapa? 2 ya, berarti min 2 per B-nya 3. Oke. 2 apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak. Min 2/3 apakah bisa disederhanakan? Tidak. Berarti cukup ya. Ini M1-nya adalah min 2/3. Selanjutnya karena dia tegak lurus kita akan mencari M2. Caranya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, M1-nya kita masukkan yaitu min 2/3 dikali M2 sama dengan min 1. Selanjutnya min 2/3 ini ya kita pindahkan ke kanan. Ya, kita pindah ruas ke kanan. Awalnya kan dia perkalian, pindah ke kanan menjadi pembagian. Jadi M2 sama dengan min 1 dibagi min 2/3. Ya, kalau pecahan dia pakai bagi titik 2. Selanjutnya ingat pembagian pecahan. Ubah pembagian ini menjadi perkalian lalu belakangnya dibalik. Oke, jadi min 1 pembagian diubah menjadi perkalian, terus dibalik menjadi berapa? 3 per min 2, seperti itu. Berarti M2 sama dengan min 1 dikali 3, min 3 per min 2. Atau M2 sama aja dengan 3/2. Nah, ini yang kita gunakan M-nya atau gradiennya dalam memasukkan ke rumus persamaan garis. Sudah didapat M2, maka kita lanjut ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, di sini X1, ini Y1. Selanjutnya Y min Y1-nya itu berapa? 3 ya, sama dengan M-nya tadi berapa? 3/2, X-nya tetap X dikurangi X1-nya 4. Berarti Y min 3 sama dengan dikali senyum 3/2 dikali X, 3/2 X, 3/2 dikali min 4. Ya, 3/2 dikali dengan min 4. Berarti 3 dikali min 4, min 12. Ya kan? Per 2. Min 12 dibagi 2 berapa? Min 6. Ya, jadi di sini min 6. Selanjutnya min 3 pindah ke kanan menjadi plus ya. Jadi Y sama dengan 3/2 X min 6 plus 3. Jadi Y sama dengan 3/2 X min 3.
selesai sampai sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, dipelajari, dipahami juga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.